Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Daniela Baransano. Saya adalah mahasiswa jurusan Teknik Sipil. Pada kesempatan ini saya akan mengajak kita semua untuk belajar bersama tentang apa itu konsolidasi, apa saja alat-alat uji konsolidasi, dan juga ada soal yang akan kita bahas bersama. Sebelum saya lanjut, jangan lupa tekan like dan subscribe ya, serta bunyikan lonceng notifikasi. Jadi, konsolidasi dalam konteks teknik sipil, khususnya mekanika tanah, merupakan proses pengurangan volume tanah secara bertahap akibat bertambahnya beban yang diberikan. Nah, proses ini terjadi karena air pori dalam tanah tertekan keluar, sehingga partikel tanah menjadi lebih rapat. Nah, di dalam konsolidasi ada juga namanya uji konsolidasi. Nah, uji konsolidasi adalah satu pengujian laboratorium yang dilakukan untuk menentukan sifat-sifat kemampatan tanah, terutama tanah lempung. Tujuan utama dari uji konsolidasi adalah untuk mengetahui seberapa cepat dan seberapa banyak tanah akan mengalami penurunan volume akibat beban. Berikut gambar di atas merupakan alat-alat pengujian konsolidasi. Di antaranya ada timbangan, cincin cetak, oven, beban, stopwatch, konsolidometer, spatel, kaliper, cincin konsolidasi, batu pori, dan kertas haring yang mana memiliki fungsi masing-masing. Mengapa uji konsolidasi itu sangat penting? Karena di dalam dunia teknik sipil, uji konsolidasi itu akan digunakan untuk perencanaan dan desain struktur bangunan di atas tanah, terutama pada tanah lunak. Informasi mengenai sifat-sifat konsolidasi tanah digunakan untuk yang pertama mendesain fondasi, yang kedua menetapkan waktu tunggu, dan yang ketiga menganalisis stabilitas lereng. Jadi kita sudah membahas tentang apa itu konsolidasi, kemudian alat uji konsolidasi, dan tujuan daripada uji konsolidasi itu untuk apa saja pada dunia teknik sipil. Nah, pada kesempatan berikut ini saya akan mengajak kita semua untuk membahas satu soal tentang uji konsolidasi. Oke. Tabel di atas merupakan sebuah contoh soal yang mana merupakan hasil uji konsolidasi pada lempung jenuh yang diperlihatkan sebagai berikut tertera dalam tabel. Nah, pada akhir pengujian setelah contoh tidak dibebani selama 24 jam, diukur kadar airnya yaitu 50% dan berat jenis tanah GS sama dengan 2,70. Kita diminta untuk menggambarkan hubungan angka pori versus tegangan efektifnya dan tentukan koefisien penempatan AV dan MV pada tegangan 500 kN per meter persegi sampai dengan 600 kN per meter persegi. Oke, kita akan menyelesaikan soal tersebut yang mana diketahui hasil uji konsolidasi data terlihat pada tabel. Kemudian kadar air 50%, GS sama dengan 2,70, tegangan atau sigma aksen sama dengan 500 kN per meter persegi, tegangan yang kedua sigma aksen sama dengan 600 kN per meter persegi, dan kita diminta untuk menggambarkan hubungan angka pori versus tegangan efektif dan menentukan koefisien penempatan AV dan juga koefisien perubahan volume atau MV. Oke. Yang pertama, tanah jenuh ini berlaku hubungan E sama dengan W dikalikan dengan G dikali S. Maka angka pori saat akhir pengujian E sama dengan 0,254 dikalikan dengan 2,70 sama dengan 0,662. Tebal contoh pada kondisi air akhir ini yaitu pada tabel di atas. H aksen sama dengan 19,250 mm. Nah, angka pori pada awal pengujian yang porositasnya itu sama dengan E0 sama dengan E1 ditambah dengan delta E. Hubungan antara delta E dan delta H dapat dinyatakan di mana delta E per delta H sama dengan 1 plus E0 per H sama dengan 1 per E1 ditambah dengan delta E per H, di mana delta H sama dengan 20 dikurangi dengan 19,25 sama dengan 0,75 mm. Delta E diper dengan 0,75 sama dengan 1,662 ditambah dengan delta E per 20. Delta E sama dengan 0,065, di mana porositasnya sama dengan 0,662 ditambah dengan 0,65 sama dengan 0,727.
Maka dari persamaan delta E per delta H sama dengan 1 plus E0 per H sama dengan 1,727 per 20, maka nilainya sama dengan 0,0867. Nah, delta E sama dengan 0,0804 delta H. Nah, samaan ini akan digunakan untuk menentukan angka pori pada tiap periode pembebanan. Dari hasil perhitungan tadi, maka didapatkan persamaan yang mana untuk menentukan angka pori pada tiap periode pembebanan. Dilihat daripada grafik yang ada, yaitu dari 0,62, 0,64, 0,66, 0,68, 0,7, 0,72, 0,74. Nah, dimana di sini dimulai daripada tegangan P aksen, satuannya yaitu kilonewton per meter persegi, dari 0, kemudian nilai H-nya 2,00, delta H-nya sama dengan 0,00, delta E sama dengan 0,006, dan kemudian porositasnya yaitu 0,727 sesuai hitungan yang tadi sudah dihitung, dan itu diturunkan di mana tegangan 50, nilai H menjadi 19,649, delta H menjadi 0,351, delta E menjadi 0,30, dan E atau porositas yaitu 0,697, dan seterusnya sampai dengan tegangan 0,00. Jadi dari grafik tersebut dan juga tabel tegangan yang sudah kita lihat tadi, nah, di situ menyatakan bahwa grafik hubungan E dikurangi dengan logaritma P aksen dapat dilihat pada grafik tadi ya. Nah, maka dari grafik tersebut kita dapat menulis demikian pada P1 aksen yaitu sama dengan 500 kN per meter persegi, dan nilai E1-nya itu sama dengan 0,665. Yang berikut nilai dari P2 aksen sama dengan 600 kN per meter persegi, dan nilai E2-nya sama dengan 0,658. Nah, di situ koefisien penempatan sama dengan delta E per delta P, yang mana delta E sama dengan 0,665 dikurangi dengan 0,658, dan nilai dari delta P sama dengan 600 dikurangi dengan 500. Hasilnya 0,00007 kN per meter kuadrat. Nah, di situ MV. Yang berikut kita akan melihat MV yaitu koefisien perubahan volume sama dengan AV per 1 plus E1 sama dengan nilai AV tadi adalah 0,00007 per 1 plus E1 sama dengan 1,665 sama dengan 0,000042 meter kubik per kilonewton. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang konsolidasi, uji konsolidasi, dan juga satu contoh soal yang sudah kita bahas bersama. Thank you.